warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatul Zahro dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari bagian anatomi sistem hormon atau endokrin pada manusia. Baik, di sini saya mempunyai gambar dari sistem hormon atau endokrin pada manusia. Yang pertama, di sini kita lihat bagian yang ditunjuk ini merupakan hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus ini adalah hormon CRH, GnRH, GHRH, ADH, hormon oksitosin, hormon prolaktin, dan hormon tiroliberin. Baik, selanjutnya yang ditunjuk bagian ini merupakan hormon atau kelenjar yang bernama pituitari. Kelenjar ini adalah organ kecil yang berada di bawah otak. Walaupun ukurannya kecil, fungsi kelenjar pituitari sangat besar. Kelenjar ini bertugas menghasilkan hormon yang membantu mengendalikan banyak proses dan fungsi organ pada tubuh. Hormon yang dihasilkan adalah hormon tiroksin yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin dan juga menghasilkan hormon adenokortikotropin yang berfungsi untuk merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Baik, selanjutnya bagian yang ditunjuk ini merupakan pineal. Pineal ini terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang kulikus superior. Kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Baik, selanjutnya yang berada di leher ini merupakan kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini ada 3, yaitu hormon tiroksin yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua, kalsitolin yang berfungsi mempengaruhi dalam mengubah tiroksin, dan yang ketiga, triodoijonin yang mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Selanjutnya, masih di daerah leher, ini merupakan kelenjar paratiroid. Terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid ini yaitu hormon paratormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Baik, selanjutnya di daerah dada seperti yang ditunjuk pada gambar, ini merupakan kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastrinum di belakang osternium di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea.
Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus ini yaitu hormon timosin yang memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Selanjutnya, kelenjar ini merupakan kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-2 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Dalam korteks adrenal menghasilkan hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid, dan di dalam medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Baik, selanjutnya yaitu bagian yang ditunjuk ini merupakan pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitorial dalam abdomen bagian atas, di depan vertebrae lumbalis 1 dan 2. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas ini yaitu adalah insulin. Merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino. Satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Selanjutnya, ini merupakan sistem hormon atau endokrin pada kelamin. Yang ditunjuk ini merupakan organ kelamin laki-laki yaitu testis. Hormon kelamin laki-laki yaitu terbagi menjadi 3, yaitu hormon testiskular, hormon hipofisis, dan hormon hipotalamus. Pada hormon testiskular terdapat 3 hormon, yaitu testosteron, androstenedion, dihidrotestosteron, dan inhibin. Pada hormon hipofisis terdapat hormon FSH dan LH. Dan terakhir pada hormon hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Selanjutnya, ini merupakan ovarium dan uterus. Ini merupakan hormon atau endokrin pada kelamin wanita. Hormon kelamin wanita terbagi menjadi 4, yaitu estrogen, progesteron, gonadotropin releasing hormone, dan FSH dan LH. Yang pertama, estrogen. Dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Dan yang kedua, progesteron. Progesteron diproduksi oleh korpus luteum. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Yang ketiga, GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. Dan yang terakhir yaitu FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan
gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum. Kemudian folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Baik, itulah penjelasan singkat terkait sistem hormon atau endokrin pada manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.